Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, saya siapkan dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 5, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini saya berikan tema, yaitu pertobatan sejati. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup. Perubahan yang dimaksudkan dalam metanoia adalah berubah ke hal atau ke arah yang lebih baik. Maka hidup tanpa pertobatan atau hidup tanpa perubahan adalah kesia-siaan. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan belajar bagaimana Simon Petrus berubah atau bertobat dalam bacaan kita saat ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bahwa Simon Petrus berubah atau bertobat itu karena perjumpaannya dengan Yesus. Simon Petrus berubah karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita juga bisa berubah, bahkan kita bisa bertobat ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Entah itu perjumpaan secara supranatural, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga kemudian dia bertobat, atau perjumpaan dengan hamba Tuhan, dengan Tuhan melalui hambanya, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dan bahkan bisa juga perjumpaan secara pribadi dalam bentuk mimpi, dan pengalaman hidup lainnya membuat kita merasakan bagaimana Yesus mengasihi kita, sehingga kemudian kita mengalami perubahan, kita mengalami pertobatan dalam hidup ini. Simon Petrus mengalami perubahan dalam hidupnya karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kerendahan hati. Simon Petrus mengalami perubahan dalam kehidupannya karena dalam diri Simon Petrus ada kerendahan hati. Saudara-saudaraku, kerendahan hati adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kerendahan hati, maka mustahil seseorang atau kita mau mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Simon Petrus ini. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Mengapa dia tersungkur? Karena dia memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati Simon Petrus, tidak mungkin dia tersungkur. Tanpa kerendahan hati dari Simon Petrus, tidak mungkin dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kerendahan hati sangat penting, sangat perlu untuk kemudian kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kemudian kita merasakan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita bila mana kita mau merendahkan hati. Yang ketiga, pertobatan dibutuhkan oleh setiap orang. Pertobatan dibutuhkan oleh setiap orang. Siapapun kita, saudara-saudaraku, pertobatan atau metanoia itu dibutuhkan. Kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, laki-laki, perempuan, orang kaya atau orang miskin, apapun profesi kita, tugas tanggung jawab kita perlu bertobat. Karena jangan kita berpikir bahwa kan saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh, saya bukan pembohong, penzina, dan lain sebagainya. Tetapi pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah kita menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dulunya kita melangkah, kita berjalan dalam hidup ini dengan mengandalkan pikiran atau logika kita, dengan kekuatan kita, dengan semua yang ada pada kita. Tetapi ketika kita mau bertobat, kita akan katakan kepada Tuhan, "Tuhan,
kehidupanku sekarang, kuserahkan kepadamu untuk Tuhan pimpin, Tuhan atur, bukan diriku lagi yang mengatur kehidupanku. Sebab pertobatan adalah gerbang keselamatan, pertobatan adalah gerbang dari kekristenan. Yang keempat, saudara-saudaraku, pertobatan bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Jadi ketika seseorang bertobat, bukan akhir dari kehidupannya, tapi pertobatan adalah awal yang baru. Kita belajar dari firman Tuhan ini, ketika Simon Petrus menyadari dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka kepadanya diberikan tanggung jawab yang baru, yaitu proses kelahiran yang baru. Yaitu apa? Yesus berkata kepada Petrus, di ayat yang ke-10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Artinya ada tanggung jawab yang baru yang disampaikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Sebab pertobatan adalah awal dari kehidupan yang baru. Pertobatan membuat kita berubah, sehingga kita kemudian berbuah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bertobat ketika engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan dosa, sehingga kemudian engkau mendapatkan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan, mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia yang bermetanoia dalam kehidupan kita. Amin.